Kementerian Keuangan tengah merencanakan redenominasi rupiah. Redenominasi adalah istilah untuk menyederhanakan atau menghilangkan nol pada mata uang suatu negara yang bertujuan untuk membuat pecahan mata uang lebih mudah dihitung dan dikelola. Dan ini adalah program yang ingin dieksekusi oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, yaitu Purbaya Yudhisadewa. Langkah ini diambil hanya untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan mata uang dalam transaksi sehari-hari, dan menghilangkan money illusion atau ilusi uang, serta bisa meningkatkan efisiensi sistem pembayaran tanpa mengurangi nilai jual pada mata uang tersebut. Berbeda dengan centering atau istilah lainnya adalah pemotongan nilai mata uang. Centering berasal dari bahasa Belanda yang berarti penyehatan, pembersihan, atau reorganisasi. Tapi lebih spesifiknya yaitu kebijakan pemotongan nilai uang, dan tujuan utamanya adalah menekankan inflasi atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dan dengan menyehatkan mata uang, jadi bisa mengurangi beban utang pemerintah, karena dengan memotong nilai uang, secara nominal nilai utang pemerintah dalam mata uang lokal juga berkurang. Selanjutnya, dengan adanya langkah Purbaya untuk redenominasi, apakah ada pro kontra yang terjadi? Meskipun secara teori, redenominasi bersifat netral, implementasinya melibatkan pro dan kontra yang signifikan, terutama terkait aspek psikologis dan biaya. Dan berikut keuntungan dan kerugian dari redenominasi. Untuk keuntungan yang didapat dari redenominasi, yang pertama adalah adanya efisiensi transaksi dan akuntansi, karena bisa menyederhanakan dalam transaksi tunai maupun non-tunai, karena jumlah digit angka 0 berkurang, dan memudahkan pencatatan akuntansi dan pembukuan, serta mempercepat pemrosesan data oleh sistem perbankan, kasir, dan mesin ATM. Yang kedua, adanya perbaikan citra dan psikologis mata uang, bisa meningkatkan martabat rupiah, karena rupiah akan terlihat lebih kuat dan setara dengan mata uang utama negara lain di dunia, seperti 1 US dollar sama dengan 15.000 rupiah menjadi cuma 15 rupiah. Dan karena hal ini juga bisa meningkatkan investor asing karena lebih ringkas dan modern. Yang ketiga, meningkatkan transparansi keuangan. Dengan hal ini, siapapun atau penjabat atau pihak yang korupsi, apalagi menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tunai di luar sistem perbankan, akan terlihat, karena nanti dengan adanya redenominasi juga akan ada penukaran uang lama dengan uang baru. Oleh sebab itu, proses penukaran dalam jumlah sangat besar ini dapat memaksa mereka untuk berinteraksi dengan sistem perbankan resmi, atau lebih mudahnya, mendorong uang di bawah bantal masuk ke sistem. Dan untuk kerugian yang didapat dari redenominasi, yang pertama adalah adanya resiko salah persepsi, terutama pelaku UMKM bisa salah paham dan mengira redenominasi adalah centering atau pemotongan nilai uang yang mengurangi daya beli. Ini bisa memicu kepanikan, penimbunan barang, atau lonjakan barang yang justru menyebabkan inflasi. Yang kedua, biaya pelaksanaan yang tinggi, karena adanya pencetakan uang baru akan membutuhkan biaya yang sangat besar untuk mencetak sekaligus mendistribusikannya, ditambah lagi penyesuaian sistem di seluruh akuntansi, mesin kasir, label harga, kontrak bisnis, dan infrastruktur keuangan di seluruh negeri harus diubah dan disesuaikan. Yang ketiga, membutuhkan transisi waktu yang lama dan ada potensi kecurangan, karena akan ada transisi waktu pergantian uang baru dan uang lama yang panjang, bahkan mungkin bertahun-tahun. Jadi adanya peluang bagi oknum untuk mengambil keuntungan dari kebingungan publik atau memanfaatkan proses konversi mata uang baru. Secara keseluruhan, redenominasi hanya berhasil jika dilakukan dalam kondisi ekonomi yang stabil dan didukung oleh sosialisasi publik yang transparan dan masif. Dahulu, di tahun 1965, atau lebih tepatnya 13 Desember 1965, pada saat zaman Presiden Soeharto, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengubah uang lama Rp1.000 menjadi Rp1 dengan menghapus 3 angka 0 pada mata uang lama, atau yang ingin juga dilakukan Indonesia saat ini.
Tapi karena pada saat itu kebijakan yang diambil di tengah kondisi ekonomi yang sangat kacau dengan tingkat hiperinflasi yang tidak terkendali dan gejolak politik pasca G30 SPKI, kebijakan ini dinilai gagal karena dilakukan pada waktu yang tidak tepat dan tanpa persiapan serta sosialisasi yang matang. Hal ini justru memperparah kepanikan dan kekacauan ekonomi serta tidak berhasil meredam inflasi. Oleh sebab itu, Presiden Soeharto ingin memperbaiki dan menstabilkan ekonominya dulu pada masanya dan menunda redenominasi. Dan sebenarnya, wacana untuk melakukan redenominasi modern sudah sering muncul terutama sejak tahun 2010-an dan telah masuk dalam prioritas legislasi pemerintah. Jika rencana ini terlaksana, maka prosesnya akan dilakukan secara bertahap dan memerlukan persiapan ekonomi, politik, serta sosialisasi yang sangat matang dan stabil agar tidak terulang kegagalan kembali seperti tahun 1965. Dan redenominasi juga pernah jadi kebijakan yang ingin diimplementasikan juga sewaktu Ibu Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan. Tentu, redenominasi yang sukses di negara lain selalu menjadi studi kasus penting bagi negara seperti Indonesia, dan berikut beberapa negara yang berhasil melakukan redenominasi sebagai berikut. Yang pertama ada negara Turki. Turki disebut sebagai contoh keberhasilan yang paling relevan, bahkan sampai menghapus 6 di mata uangnya. Prosesnya berjalan lancar dengan persiapan dan sosialisasi yang baik. Dan ada juga negara Polandia, ia menghapus 4 transisi bertahap selama 2 tahun, didukung reformasi ekonomi yang lebih luas, dan ada banyak negara lain juga seperti Rumania, Israel, dan Meksiko. Kunci keberhasilan dari redenominasi sangat bergantung pada stabilitas ekonomi dan politik, serta persiapan transisi yang matang, dan sosialisasi serta dukungan institusi fiskal. Dengan melihat nilai 1 US dollar sekarang misal, dengan penukaran mata uang yang ada di negara Asia Tenggara, Indonesia termasuk penukaran jumlah mata uang terbesar ketiga di bawah Laos, dengan 1 dolarnya setara 21.000 kip dan Vietnam setara 24.000 dong. Dengan adanya redenominasi, maka yang awalnya 1 dolar setara dengan 15.000, maka akan menjadi 15 rupiah. Dan jika dilihat dengan mata uang negara lain, akan terlihat sama dan jadi lebih sederhana, meskipun dengan adanya redenominasi juga akan bisa terkena inflasi besar-besaran. Bagaimana menurutmu? Apakah kalian setuju dengan adanya redenominasi ini? Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya Batik Baik. Terima kasih.